Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 3. Hari ini kami akan memaparkan tentang distribusi normal yang beranggotakan pertama ada Muhammad Rizky Alifa, yang kedua ada Nurdian Syafidiatama, yang ketiga ada Praditya Alamsyah, yang keempat ada Putri Dwi Nabila, yang kelima ada Rehana Hafizah Jumartin, dan yang terakhir ada Rehani Masnedi. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal juga disebut sebagai distribusi Gauss. Dalam distribusi normal, salah satunya yaitu terkait ke dalam fungsi densitas. Lalu ada sifat kurva normal. Yang pertama, kurva selalu di atas sumbu X dan simetris terhadap garis X sama dengan 0. Lalu yang kedua, memiliki pola simetris, sehingga luas rata-rata atau mean ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Lalu yang ketiga, memiliki satu puncak. Puncaknya berada di 0 atau mencapai puncak tertinggi Y dengan nilai 0,3989 per standar deviasi. Lalu yang keempat, luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Jadi, daerah yang diarsir atau daerah yang berada di bawah kurva normal itu luasnya sama dengan 1. Lalu yang kelima, kedua sisi tidak berujung. Artinya, kedua sisi baik sisi kanan maupun sisi kiri bisa kita lanjutkan selamanya ke kiri ataupun selamanya ke kanan. Tetapi kalau kita lanjutkan ke kanan atau ke kiri, kurva tidak akan pernah menyentuh atau memotong sumbu X. Jadi, distribusi normal atau presentase data dapat kita lihat pada kurva ini. Mulai dari pertama min 1 sampai plus 1, presentase datanya sebesar 68,26%. Lalu yang kedua min 2 sampai plus 2, presentase datanya sebesar 95,46%. Lalu yang ketiga dari min 3 sampai plus 3, presentase datanya sebesar 99,74%. Menurut aturan empiris, untuk data yang berdistribusi lonceng dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 68,26% dari semua skor dalam satu simpangan baku. Lalu yang kedua, sekitar 95,46% dari semua skor dalam dua simpangan baku. Lalu yang ketiga, sekitar 99,74% dari semua skor dalam 3 simpangan baku. Distribusi normalitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2P dikali E pangkat min setengah dalam kurung X min mu per sigma kuadrat. Keterangan pi konstanta dengan nilai 3,14156, E bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, mu rata-rata min dari data, terus dan sigma simpangan baku data berdistribusi normal. Rubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata atau disebut mu dan standar deviasi atau disebut sigma menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki rata-rata 0 atau disebut mu sama dengan 0 dan standar deviasi 1 atau sigma sama dengan 1. Caranya adalah dengan merubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi. Transformasinya Z sama dengan X min mu per sigma. Distribusi normalnya Fz sama dengan integral batas atas A batas bawah B 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah Z kuadrat. Lalu ada kurva distribusi normal baku. Kurva distribusi normal baku diperoleh dari distribusi normal umum dengan cara mentransformasikan nilai X menjadi nilai Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per standar deviasi.
Kurva distribusi normal baku lebih sederhana dibanding kurva normal umum. Pada kurva distribusi normal baku dapat diketahui nilai mu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Lalu di samping saya sudah ada kurva dari nilai X menjadi nilai Z. Lalu kita masukkan nilai X-nya dengan nilai Z-nya dengan rumus X dikurangi mu per standar deviasi. Kita coba dari yang mu. Nah, X ini sama dengan mu, jadi kita masukkan mu itu sama dengan 0 dikurangi mu juga sama dengan 0 per standar deviasinya sama dengan 1, jadi 0 dikurangi 0 per 1 sama dengan 0. Lalu kita bergeser ke sebelah kiri dengan mu dikurang 1 standar deviasi. Kita masukkan rumus X sama dengan mu dikurang 1 standar deviasi, mu-nya sama dengan 0 dikurangi 1 dikali standar deviasinya sama dengan 1, jadi 1 dikali 1 sama dengan 1, 0 dikurangi 1 sama dengan min 1 per standar deviasinya sama dengan 1, jadi min 1 dibagi 1 sama dengan min 1. Nah, kita bergeser ke sebelah kanan dengan mu plus 1 standar deviasi. Kita masukkan ke dalam rumus, mu-nya sama dengan 0 ditambah 1 dikali standar deviasinya juga sama dengan 1, jadi 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 0 jadi sama dengan 1 per standar deviasinya sama dengan 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Lalu kita bergeser lagi ke sebelah kiri dengan mu dikurangi 2 standar deviasi. Lalu kita masukkan juga rumus yang sama, yaitu mu sama dengan 0 lalu dikurangi 2 dikali standar deviasinya sama dengan 1, jadi 0 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan min 2 dibagi standar deviasinya sama dengan 1, jadi min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. Lalu kita bergeser ke kanan lagi dengan mu plus 2 standar deviasi. Kita masukkan rumus yang sama, yaitu X-nya itu sama dengan mu plus 2 standar deviasi, mu-nya sama dengan 0 ditambah 2 dikali standar deviasinya sama dengan 1, jadi 0 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2 dibagi standar deviasinya sama dengan 1, jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Lalu kita bergeser kembali ke sebelah kiri dengan mu sama dengan mu dikurang 3 standar deviasi. Kita masukkan juga rumus yang sama, yaitu X dikurangi mu per standar deviasi. X-nya sama dengan mu dikurang 3 standar deviasi, mu-nya sama dengan 0 dikurangi 3 dikali standar deviasinya sama dengan 1, jadi 0 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan min 3 dibagi standar deviasinya sama dengan 1, jadi min 3 dibagi 1 sama dengan 3. Lalu yang terakhir kita bergeser lagi ke sebelah kanan, yaitu dengan mu plus 3 dikali standar mu plus 3 standar deviasi. Lalu kita masukkan rumus lagi yang sama, yaitu X dikurangin mu per standar deviasi. X-nya sama dengan mu plus 3 standar deviasi, mu sama dengan 0 ditambah 3 dikali standar deviasinya sama dengan 1, jadi 0 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3 dibagi standar deviasinya sama dengan 1, jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nama saya Muhammad Rizky Khalifa, absen 21. Contoh soal 1. Contohnya apabila kita menentukan 20 saham di bulan Mei 2007, harga saham ke-20 pada perusahaan itu sekitar 2.000 sampai 2.805 dalam satu lembarnya. Tahukah probabilitasnya harga saham itu di antara 2.500 sampai 2.805 dalam satu lembarnya? Diketahui U sama dengan 2.500 untuk jumlah nilai rata-ratanya dalam hitungan dan 400 jumlah deviasi standarnya. Jawab. Z sama dengan buka kurung X kurang U tutup kurung per distribusi normal Z1 sama dengan buka kurung 2.500 dikurang 2.500
per 400 Z1 sama dengan 0 per 400 sama dengan 0 Z2 sama dengan buka kurung 2805 dikurang 2805 tutup kurung per 400 Z2 sama dengan 0,76. 2. Telah ditemukan harga rata-ratanya dari 100 responden sebagai angket motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan baku sama dengan 4. Berapakah total responden yang mendapat nilai 80 ke atas? 2. Berapakah nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi? Jawabannya adalah 1. Z sama dengan buka tutup kurung 80 kurang 75 per 4 sama dengan 1,25 dari tabel kurva normal didapat luas tekanan sama dengan 10,56%, maka hasil responden sama dengan 10,56% kali 100 sama dengan 11 orang. 2. Batas kualifikasi 10% tertinggi sama dengan 50% dikurang 10% sama dengan 40% dari tabel, maka diperoleh 1,28 karena SD tertinggi 4. Maka untuk 1,28 SD sama dengan 1,28 kali 4 sama dengan 5,12. Jadi skor tertinggi sama dengan 75 plus 5,12 sama dengan 82,12. Kesimpulan, distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai lonceng. Untuk menentukan Z atau Z-score dapat digunakan rumus sebagai berikut. Z sama dengan X min U per tau. Tabel nilai Z pada distribusi normal digunakan untuk menentukan Z-score.